Pemirsa, pemerintah telah memulai program vaksinasi COVID-19 sejak 13 Januari lalu. Vaksin salah satu upaya menangkal virus corona. Segera kita bergabung dengan jubir pemerintah untuk vaksinasi COVID-19, Dr. Siti Nadia Tarmizi. Selamat siang Bu Nadia, salam sehat selalu Bu. Selamat siang, sehat selalu. Baik, Bu Nadia, ini kita berbicara mengenai laporan KIPI vaksinasi yang dialami 22 tenaga kesehatan di Surabaya, Jawa Timur. Apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan Kementerian Kesehatan, Bu? Ya, tentunya terkait kejadian ikutan pasca imunisasi ini kita sudah ketahui banyak faktor ya, baik itu tentunya faktor dari penerima vaksin itu sendiri. Kemarin kita sempat dengar ada juga yang karena begitu stresnya ya, kemudian muncul dirasakan gejala-gejala atau juga memang dari reaksi tubuhnya sebagai bagian sebenarnya proses pembentukan daripada antibodi atau kekebalan tubuh itu sendiri. Nah, tentunya terhadap kejadian-kejadian yang diduga merupakan kejadian ikutan pasca imunisasi, yang pertama adalah tentunya kita melakukan tata laksana ya atau penanganan daripada kejadian ini. Jadi kalau memang misalnya kemerahan atau apakah perlu diberikan obat atau cukup dikompres seperti biasa, itu yang kita informasikan. Juga penanganan-penanganan lain terkait gejala klinis yang muncul setelah mendapatkan imunisasi. Di sisi lain, kejadian-kejadian ikutan pasca imunisasi yang kita duga ini juga dilaporkan oleh tentunya fasilitas pelayanan kesehatan kepada Komda KIPI di kabupaten kota dan juga Komda KIPI di provinsi, yang selanjutnya secara rutin setiap hari Komnas KIPI melakukan kajian dan evaluasi terkait laporan-laporan adanya dugaan kejadian ikutan pasca imunisasi ini. Baik, Bu Nadia, KIPI kita ketahui lumrah terjadi, termasuk pada program vaksinasi sebelumnya. Laporan KIPI yang selama ini terjadi di Indonesia sejauh ini seperti apa saja, Bu? Selama ini pada tentunya laporan KIPI yang terjadi misalnya pada imunisasi rutin pada anak, kita tidak menemukan kasus-kasus berat yang terjadi sebagai akibat pemberian imunisasi. Sebagian besar misalnya kampanye MR yang dulu kita lakukan adalah tadi karena anak-anak dan cenderung takut untuk disuntik, ini yang sering juga menimbulkan seperti pingsan seperti itu, padahal sebenarnya karena ketakutan yang luar biasa karena takut disuntik. Jadi hal-hal seperti ini jadi yang menjadi perhatian kita. Tentunya penanganan KIPI harus dikaji dulu untuk memastikan apakah memang kejadian atau gejala klinis yang muncul itu sebagai akibat daripada KIPI. Untuk vaksinasi COVID-19 sendiri sampai saat ini memang kami sudah menerima beberapa laporan terkait dugaan kejadian ikutan pasca imunisasi, tetapi rata-rata adalah merupakan gejala yang ringan. Belum ada dilaporkan terkait gejala yang berat seperti shock ataupun kemudian sampai kemudian menimbulkan perawatan di rumah sakit yang berat. Baik, Bu Nadia, banyak warga yang masih enggan bahkan takut untuk divaksinasi. Apa langkah Kementerian Kesehatan untuk mengedukasi warga yang masih khawatir terhadap vaksinasi, dan adakah imbauan yang akan disampaikan kepada pemirsa RCTI, Bu? Ya, baik, tentunya kita secara konsisten melakukan edukasi dan tentunya secara konsisten juga melakukan sosialisasi dan komunikasi melalui berbagai saluran, baik itu dengan menggandeng tokoh masyarakat, tokoh agama, juga melalui jejaring dinas kesehatan dan puskesmas, yaitu kader-kader kesehatan. Tentunya kami menghimbau masyarakat untuk jangan ragu-ragu untuk menerima vaksinasi, karena manfaat vaksinasi ini sungguh besar. Kejadian daripada ikutan pasca imunisasi itu hanyalah sebagian kecil dan semuanya merupakan gejala yang ringan. Jadi segeralah untuk menerima vaksinasi pada waktunya, dan dengan melakukan vaksinasi tentunya kita akan melindungi diri kita dan keluarga kita, karena penyakit virus COVID-19 jauh lebih membahayakan daripada kita menerima vaksinasi. Baik, terima kasih jubir pemerintah untuk vaksinasi COVID-19, Dr. Siti Nadia Tarmizi, atas waktunya bersama dengan Seputar News Siang RCTI. Sehat selalu, Bu, dan selamat beraktivitas kembali.